Udah berapa kali kita syuting Q&A di luar studio, kali ini balik ke studio setiap weekend. Yuk kita lanjut ngomongin Q&A di Instagramnya NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa, masih di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya. Nah, teman-teman kalau ada suara gerinda nih, nah tuh ya, itu tetangga lagi membelah kaca. Jadi sorry ya kalau misalnya mengganggu, tapi insya Allah sih nggak terlalu mengganggu lah ya, karena pakai mic yang proper, kamera yang proper juga supaya teman-teman dapetin maksimal dari video-video kita ya. Nah, di Q&A kali ini, saya nggak bisa jawab semua pertanyaan seperti biasa ya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Saya coba maksimalkan aja. Karena ada beberapa yang pernah ditanyain juga sama teman-teman, udah pernah kita jawab. Dan kita juga utamakan yang kemungkinan besar, mungkin teman-teman butuh jawabannya. Apalagi ketika mulai belajar forex trading gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman hari ini atau mungkin yang akan ditemui di masa depan sama teman-teman semua. Mungkin belum jadi masalah, tapi video-video seperti ini akan sangat membantu ketika teman-teman ketemu masalahnya. Oh, Mas Fadli pernah bahas waktu itu. Jawabannya begini, caranya begini, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerasain manfaat sampai situlah ya. Saya pengen begitu. Karena dulu channel-channel yang seperti ini itu nggak banyak. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi solusi lah buat orang-orang yang belajar forex seperti saya belajar dulu ya. Alright, kita masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Nah, saya mau dari mana dulu ya? Nah, ngomongin broker nih, Mas Syarif _Hidayat ya. Hidayat ya. Mas, apakah hot forex legal di Indonesia? Bagaimana pandangan Mas tentang broker luar? Nah, ini sebenarnya udah kita bahas habis di dalam kelasnya FFC ya, Forex First Class. Nggak apa, kita kasih gambaran sedikit sama teman-teman di sini gini. Pandangan saya tentang broker adalah gini teman-teman. Kalau kita bicara legalitas, itu belum tentu ada hubungannya dengan kemampuan broker itu menghasilkan uang secara mandiri. Jadi siapa yang runningin perusahaannya, siapa orang yang mikirin bisnisnya gitu ya, itu diregulasi di negara asalnya biasanya. Dan negara-negara yang memang mereka mau terdaftar di sana, legal. Tapi contoh misalnya, kalau teman-teman sebut beberapa nama broker lokal di Indonesia, apapun lah yang mungkin teman-teman tahu, bisa jadi di luar negeri mereka ilegal. Oke, kenapa Mas kok bisa ilegal di luar negeri? Karena tidak terdaftar, as simple as that teman-teman. Kalau teman-teman sebut beberapa nama broker yang kita tahu legal di Indonesia, mungkin di Malaysia dia ilegal, mungkin di Eropa dia jelas-jelas ilegal karena tidak mendaftarkan diri di regulasi negara tersebut, teman-teman. Sama halnya dengan broker luar, ketika masuk ke Indonesia ada yang legal, ngurus izin misalnya, bikin kantor yang resmi misalnya, sampai punya perizinan yang memang legal di Indonesia, terdaftar di OJK, diregulasi oleh pemerintah, ada di Bapepti misalnya ya, teman-teman mungkin seperti itu ngertinya ya, dipresentasi sama marketing-marketing broker. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan apakah brokernya bagus atau jelek? Jelas tidak teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi belum tentu broker yang tidak diregulasi di Indonesia ada broker jelek. Sama halnya seperti broker yang bagus di Indonesia yang lokal gitu ya, ketika di luar negeri dia ilegal, terus ada orang di negara tersebut mau buka dengan cara apapun lah gitu ya di Indonesia, terus itu jadi jelek buat dia, belum tentu gitu. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Oke? So kalau ditanya bagaimana pandangan Mas tentang broker luar, tergantung brokernya apa dulu ya. Harus spesifik karena ada broker luar yang sangat bagus, ada juga yang sangat jelek tentunya ya. Kalau ditanya hot forex legal atau enggak di Indonesia, jelas ilegal. Setahu saya dia belum ngurus legalitas di Indonesia. Apakah berarti negatif? No, karena saya pakai gitu. Karena mayoritas NFC puluhan ribu orang di Indonesia pakai. Mungkin kalau jumlah akunnya udah ratusan ribu di Indonesia. Tapi ya balik lagi, karena kepentingan menghindari sesuatu mungkin mereka nggak mau, atau mungkin biayanya akan jadi sangat mahal untuk teman-teman pakai. Kalau dia bikin legalitas di Indonesia, mungkin itu yang jadi keputusannya. Anyway, jadi good point sebenarnya buat kita. Tergantung kita bisa milih dengan bijak, dengan baik, dengan benar nggak ketika kita memutuskan mau pakai broker apa. Nah itu yang penting. Tonton lagi deh video saya tentang broker ya, di channel ini ada kok. Cari aja di Nusantara V Community, cari broker. Nah itu nanti kita bahas detail. Ada 2 video setahu saya, udah bahas detail tentang broker ya.
Lanjut, pertanyaannya dari si Busuk 7. Nah, ini saya sampai hari ini nggak tahu nih, si Mas Black Hijau ini namanya siapa ya? Si Busuk 7, oke lah. Dia nanya agak teknis. Mas misal nanya H4 per Euro USD di RSW, Euronya merah, USD hijau. Berarti sell Euro USD, oke. Tapi pas lihat di auto climate, itu buy. Kita ikutin yang mana, Mas? Nah, saya perlu pastikan dulu nih, dia lihat auto climate-nya di time frame yang benar nggak? Karena Euro USD yang dilihat di H4, auto climate-nya lihatnya harusnya di weekly. Kalau dia lihat di H4 terus beda, ya memang nggak ada hubungannya. Karena kalau lihat di H4, tradingnya harusnya di M15. Oke? Nah ini agak teknis, mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti, ya ikutan live webinar kita atau lihat lagi video live trading di channel ini deh, ya. Atau ikutan kelas Forex Plus udah paling bener tuh, diajarin dari awal. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kemungkinan perbedaan memang antara RSW dengan auto climate, tapi kecil kemungkinannya. Terus ikutin yang mana? Menurut saya lebih bijak ikutin yang auto climate. RSW itu buat teman-teman mempercepat teman-teman menganalisa. Dia akan saring 9 pair yang lagi kuat trendingnya. Tapi apakah trending itu masih akan berlanjut atau sudah mau habis? Auto climate yang bisa ngasih infonya. Jadi sebaiknya teman-teman ikutin auto climate, ya. Lanjut. Dari Ari_Sudana. Kalau boleh tahu Mas Fadli pakai broker apa? Kalau bisa saya copy trade secara tradingnya Mas Fadli. Oke. Saya pakai broker Hot Forex, teman-teman. Technically saya pakai beberapa broker intinya. Cuman untuk Indonesia, untuk klien di Indonesia, untuk akun saya di Indonesia, saya juga pakai Hot Forex gitu ya. Tapi saya nggak bikin copy trade ya. Mungkin dalam waktu singkat ini ke depan saya akan terlibat cukup dalam dengan beberapa tim yang besar di Indonesia untuk bikin akun PAM. Nah teknisnya nunggu video berikutnya deh ya. Ya sampai situlah infonya. Nanti kita detailin lagi di depan. Dari RNDIPP, abis jalan-jalan kemana Mas? Kemarin bukan jalan-jalan, kemarin ketemu sama beberapa teman-teman senior ya, senior trader di beberapa kota, di Semarang, di Purwokerto saya ketemu Mas Duyan Anggara, terus juga sempat main ke Kebumen kemarin, sempat main ke Purwokerto, ke Banyumas gitu ya. Bukan jalan-jalan sih, ini kita mengupgrade skill, memperbaiki trading room juga, terus ada beberapa project juga yang akan kita kerjain ya. Kemarin saya sempat post di Instagram tuh, nanti teman-teman belum dapetin detailnya sih, nanti kita infoin ya. Sabar. Oke, lanjut dari akun @hitung_perhitungan. Wah, ini hitung-hitungan banget pasti. Apa yang diukur saat review jurnal trading? Adjustment apa yang mungkin dari hasil review? Oke. Jadi yang diukur saat review jurnal tradingnya yang pertama ya jelas performa tradingnya, itu yang paling jelas. Win rate-nya, win ratio-nya, seberapa banyak transaksi profit dibanding keseluruhan transaksi. Terus akumulasi R-nya, oke, seberapa banyak R yang dihasilkan dari trading plan tersebut di berbagai TP, TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Ya, selanjutnya, adjustment-nya yang mungkin dia lakukan adalah teman-teman, yang pertama dari review yang teman-teman punya, teman-teman biasakan dulu matanya melihat, dipisahin foldernya, transaksi yang stop loss itu dikumpulin, transaksi yang take profit NTP dikumpulin, habis itu dihafal. Prinsip sederhananya, teman-teman biasakan melihat transaksi yang stop loss ini dikurangi kalau nanti ada di masa depan polanya, lokasinya, strukturnya misalnya, ya, trennya seperti apa dia masuk ke dalam areanya, caranya gimana itu dia hafal, sehingga dihindari di masa depan. Cara yang sama juga dipakai untuk memandang transaksi-transaksi yang profit, diperbanyak di masa depan. Gitu. Simple kok. Oke. Lanjut dari mana nih? Saputra_Agus S-nya 2. Buat video untuk motivasi agar tetap semangat belajar dong Mas. Misal perjalanan Forex Mas Fadli dari awal. Oke, saya udah pernah bikin sih ya. Waktu saya lagi jalan sore, saya ingat saya waktu rumahnya di Sumarekon kemarin itu ngomongin tentang awal belajar trading Forex sampai akhirnya bikin komunitas NFC ini gitu ya. Itu saya udah bahas detail. Judulnya saya lupa apa, cari aja deh ya, ada kok. Atau nanti saya kasih link di atas sini nih, di pojok sini juga bisa ya. Itu cerita awal saya ngomongin tentang Forex. Oke. Lanjut dari @saputra MHMD, ini Mas Saputra Mahmud nih. Lihat chart dari bulan September sampai bulan ini di time frame daily, weekly juga candlenya gaje. Gak jelas mungkin maksudnya ya buat saya. Apakah institusi masih cancel order besar-besaran? Oke. Sebenarnya gini teman-teman.
institusi besar bukan cancel order besar-besaran sih. Mereka ya ada transaksi yang di cancel, ada juga sih yang dipasang lagi. Cuman sebagian besar masih wait and see. Nah, mereka termasuk kita juga ya para traders itu lagi nunggu election. Kalau teman-teman perhatikan Amerika nih, ini lagi mau pemilihan presiden nih tahun 2020 ini bulan November besok. Ya, kalau teman-teman nonton video ini sebelum election, mereka masih nunggu election. Jadi masih wait and see. Nah, itu yang terjadi di market forex. Makanya kalau teman-teman lihat mungkin di time frame besar kayak gitu ya, daily apalagi weekly, chartnya nggak lari kemana-mana, nggak banyak tren yang kuat. Makanya untuk chart-chart besar seperti itu, teman-teman ya harus ngapain dong mas? Ya, wait and see juga, nunggu election. Setelah itu nanti chart akan bergerak lebih aktif lagi. Baru kita, teman-teman yang trend follower traders, bisa dapetin banyak peluang. Oke, so wait and see. Yang terakhir, dari Edi_SAP, seberapa besar kemungkinan untuk trading for living? Ya, ini nanti saya coba bikin satu video khusus deh tentang trading for living ya. Karena kalau kita ngomongin trading for living, kemungkinannya ya teman-teman yang ngejar sendiri sebetulnya, kalau marketnya menyediakan kemungkinan itu. Tapi kitanya juga harus siap dengan ekspektasi yang benar, yang wajar, dan bisa konsisten, itu yang penting. Karena untuk menuju trading for living, perlu punya strategi trading yang profit konsisten dulu. Setelah profitnya konsisten, baru ngomongin berapa biaya hidup. Karena ngomongin living nih, kalau for living jelas untuk biaya hidup sepenuhnya dari forex trading. Let's say, teman-teman udah mendapatkan strategi profit 10% per bulan tradingnya. Berarti harus di-manage dong. Kalau misalnya transaksinya menghasilkan profit 10% dengan biaya hidup yang dibutuhkan 10 juta, ya modalnya harus 100 juta. Gitu misalnya. Kalau misalnya 5% apalagi, mau butuh 10 juta, berarti harus 200 juta modalnya. Nah, banyak orang tidak siap dengan modal untuk menjadi seorang trader yang trading for living. Nah, ini yang perlu teman-teman manage ekspektasinya. Jangan dengan modal 10 juta, mau mendapatkan biaya hidup 10 juta per bulan. Mungkin sih, tapi MC-nya juga mungkin. Uangnya habis, terus bulan depan dari mana hidupnya? Ya, nggak bisa. Jadi, perlu mempunyai strategi yang memiliki profit konsisten. Ya, kita share banyak kok di NFC. Teman-teman ikutan webinar live di NFC VIP, dapat info seperti itu, dapat strategi yang mungkin bisa teman-teman pakai. Kalau teman-teman blank banget tentang charting, tentang live trading, ya teman-teman ikut kelas dasarnya dulu, forex first class gitu. Kalau teman-teman mau bener-bener mastery tradingnya teman-teman semua, ikut kelasnya Mas Dion Anggara tuh, yang survival to mastery ya. Cari linknya di bawah video ini deh, nanti kita cantumin di situ ada. Supaya teman-teman bisa punya pertumbuhan yang sesuai dengan keadaan teman-teman hari ini. Jangan teman-teman belum ngerti apa-apa, ikutan survival to mastery. Kasihan Mas Dion Anggara yang ngajarnya berjam-jam, capek gitu ya. Teman-teman pusing doang gitu, nggak action juga. Sama kayak teman-teman VIP juga, ikutan live tradingnya Mas Teguh. Terus komentar-komentarnya saya lihat, Mas saya nggak ngerti, coba pakai bahasa yang lebih sederhana. Aduh, berarti kecepatan. Teman-teman harus ikut kelas Forex First Class dulu. By the way, di November besok, di tahun 2020 adalah Forex First Class terakhir ya. Teman-teman pastiin dapat kesempatannya. Setelah itu mungkin 1, 2, 3 bulan saya nggak tahu akan libur. Yang pasti nggak ada lagi Forex First Class yang live sama teman-teman semua. So, chat admin di bawah video ini, ada nomor WA-nya kalau teman-teman mau dapetin info lebih lengkap ya. WA-an aja dulu lah, kan nggak bayar. Nanti teman-teman di custom strateginya sesuai dengan keadaan teman-teman hari ini. Oke? Yap, itu aja teman-teman video Q&A minggu ini. Kita akan ketemu lagi di jawaban-jawaban berikutnya di video question and answer Instagramnya NFC minggu depan. Follow IG-nya. Ya, tuh di bawah @nusantara FX Community. Oke, see you.